Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Sri Diva Syagian dengan NIM 11S23054, Prodi S1 Informatika, Angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum white box testing yang berfokus pada control flow coverage. Nah, eh, pada praktikum kali ini tujuan utamanya itu ada tiga, yaitu membandingkan tiga kriteria cakupan struktural. Yang pertama statement coverage atau SC, kedua decision atau branch coverage atau DC, dan yang ketiga itu condition atau decision coverage. Control flow graph-nya itu kita akan merancang kasus uji minimal untuk mencapai 100% cakupan pada dua sampel program Java yang sudah diberikan pada modul. Berikut adalah uh, code-nya. Pertama ada hitung komasi Java. Dari code berikut kita diminta untuk em, menghitung komisi dengan metode get komisi. Nah, fungsi ini tuh menentukan total penjualan dan status keanggotaan. Langkah awalnya itu menggambarkan CFG, di mana CFG di sini memvisualisasikan semua jalur eksekusi yang mungkin dapat kita lihat. Berikut CFG yang sudah saya buatkan. Em, Bisa kita lihat di sini bahwa terdapat 9 node, 10 edge, dan 4 branch yang berasal dari dua decision node utama. Di mana D1-nya itu if total penjualan lebih besar dari 1000 dan D2-nya jika total penjualan lebih besar dari 500. Nah, untuk mencapai 100% statement coverage, statement coverage, di mana setiap pernyataan dieksekusi minimal sekali, jadi kita perlu mencakup 7. Di mana statementnya S1 sampai S7, dan status uji minimal yang kita temukan adalah 3 status 3 kasus uji, di mana TC1-nya 1200 yang bernilai true, di mana ini tuh mengambil jalur tree pada D1. Kemudian TC2-nya 600 bernilai false karena mengambil jalur false D1 dan true-nya itu di D2. Kemudian TC3 400 bernilai true dan mengambil jalur false D1 dan false juga di D2 dengan kombinasi ketiga jalur kasus ini 100% statement coverage-nya itu tercapai. Selanjutnya uh, decision coverage atau DC. Nah, kriteria ini kita diminta untuk setiap keputusan D1 dan 2-nya itu memiliki hasil yang bernilai true dan false setidaknya sekali. Untuk DC, kita menggunakan 3 kasus uji, yaitu TC DC1, TC DC2, dan TC DC3 yang hampir sama dan ketiganya itu berhasil mencapai 100% DC. Karena 100% DC-nya itu selalu menyiratkan 100 SC. Jadi ini itu menutupi cakupan yang sebelumnya. Selanjutnya, condition atau decision coverage yaitu C atau DC selain 100% DC. Jadi kondisi sederhana itu di dalam keputusan harus dievaluasi bernilai true dan false. Totalnya ada 3 kondisi sederhana yang perlu dicakup, yaitu C11, C12, dan C21. Untuk uh,
CDC ini kita memerlukan 4 kasus uji, yaitu TC, DC, C1 hingga TC, DCD, C4. Untuk memastikan semua kombinasinya itu bernilai true atau false. Nah, eh, kemudian kita akan menjalankan korban. Hmm, dapat dilihat pada saat di RAM, kode ini error karena kita belum menambahkan eh, metode dan main-nya. Jadi kita akan menambahkan main untuk mencoba menjalankannya. Nah, berikut yang sudah saya lengkapi. Kemudian eh, kita jalankan dengan terminal baru.
Nah, bisa kita lihat di sini bahwa hasil outputnya itu komisinya itu 0,2, yang kedua 0,1, dan yang ketiga 0,05. Kemudian kita lanjutkan ke proses angka Java. Nah, berikut adalah kode yang diberikan dari modul. Pada program yang kedua ini, proses angka Java-nya melibatkan struktur kontrol yang lebih kompleks dengan adanya perulangan while. Tujuannya di sini adalah mencapai 100% branch coverage. CFG-nya melibatkan tiga, yaitu decision node. D1-nya if X lebih kecil daripada Y, itu merupakan keputusan awal. Dan D2, while-nya I lebih kecil daripada X, yaitu untuk loop untuk masuk atau keluar. Dan yang ketiga, if I percent to serunya sama dengan 0 untuk keputusan ganjil atau genap. Totalnya terdapat 6 branch yang harus kita eksekusi, yaitu D1 true, bernilai true atau false, D2-nya bernilai true atau false, dan D3-nya bernilai true atau false juga. Dan 100% branch coverage-nya dan dianalisis kasus uji tunggal untuk mencapai 100% branch coverage, yaitu 6 dari 6 cabang. Jadi kita menguji dua kasus di mana TC1-nya itu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 yang mengeksekusi D1 yang bernilai true dan D2-nya bernilai true atau false, D3-nya bernilai true atau false, jadi ada total 5 dari 6 cabang. Kemudian TC2-nya X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 1. Ini mengeksekusi D1 yang bernilai false dan D2-nya bernilai false juga, jadi ada total satu cabang baru. Jadi kombinasi dua kasus ini itu berhasil mencapai 100% branch coverage. Kemudian kita menganalisis kasus uji tunggal T-nya sama dengan eh X dia 3, Y-nya sama dengan 5, di mana statement coverage-nya itu T1 mencapai 100% eh, statement coverage, yaitu dari 10 dari 10 statement itu dapat dieksekusi. Kemudian branch coverage-nya itu BC T1 hingga T1-nya itu hanya mencapai 5 dari 6 cabang, jadi gagal mencakup D1-nya sehingga bernilai false, sehingga branch coverage-nya itu 83% saja. Kemudian condition coverage-nya itu CC, T1-nya hanya mencapai 5 dari 6 hasil kondisi atau outcome karena gagal mencapai C1 yang bernilai false sehingga CC-nya itu 83%. Jadi kasus uji tunggal T1-nya ini tidak cukup untuk menguji semua jalur karena gagal mengeksekusi jalur di mana D1-nya itu false, X-nya lebih besar sama dengan Y. Jadi dari praktikum ini sebelumnya kita akan menjalankan eh, program ini. Saya akan menjalankan kode program ini.
bisa kita lihat bahwa kondisi awalnya itu terpenuhi, yaitu ganjil sampai akhir dan selesai. Dan menjalankan proses angkanya dari satu sampai min satu sampai ke selesai. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa untuk program satu hitung komisi harus ada minimal 3 kasus uji yang diperlukan untuk mencapai 100% statement coverage-nya D, DC dan juga C atau DC. Nah, untuk program keduanya, proses angka Java, kita membutuhkan minimal 2 kasus uji untuk mencapai 100% branch coverage. Jadi, kasus uji tunggal T1-nya X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 pada program 2 itu nggak mampu mencapai 100% branch coverage maupun condition coverage karena tidak menguji jalur D1 di mana itu bernilai false. Bila kita bandingkan kriteria cakupan ini, kita bisa melihat bahwa C atau DC itu memberikan tingkat keyakinan pengujian tertinggi karena menguji logika majemuk secara menyeluruh. Dan juga memahami metrik cakupan sangat penting untuk memastikan bahwa jalur kritisnya dan semua kondisi logis dalam kode telah diuji secara memadai. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.